Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Keuangan Syariah yang berjudul Economic Value of Time. Baiklah, yang pertama pendahuluan. Nilai ekonomi waktu mengacu pada konsep untuk mengukur nilai atau nilai waktu seseorang dalam istilah ekonomi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa waktu adalah sumber daya yang langka dan dapat dialokasikan ke berbagai aktivitas yang masing-masing memiliki biaya peluang. Dalam ilmu ekonomi, nilai waktu sering dikaitkan dengan konsep biaya peluang, yang merupakan nilai dari alternatif terbaik berikutnya yang hilang ketika membuat pilihan. Ketika seseorang mengalokasikan waktu mereka untuk satu kegiatan, mereka kehilangan kesempatan untuk menggunakan waktu tersebut untuk kegiatan lainnya, seperti bekerja, bersantai, pendidikan, atau kegiatan pribadi. Oleh karena itu, nilai ekonomi dari waktu merupakan nilai dari alternatif penggunaan waktu yang hilang. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai dari suatu waktu. Yang pertama, produktivitas. Bagaimana seseorang menggunakan waktu untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas-tugas yang penting. Tingkat produktivitas individu dapat bervariasi berdasarkan keterampilan, fokus, dan efisiensi dalam bekerja. Yang kedua, prioritas. Memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang paling penting dan mengatur waktu sesuai dengan prioritas tersebut. Mengidentifikasi tugas-tugas yang kritis dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan secara efektif. Yang ketiga, pemecahan masalah. Kemampuan untuk mengatasi tantangan atau hambatan yang mungkin muncul dan penggunaan waktu. Ini melibatkan keterampilan dalam merencanakan, mengatur, dan menyesuaikan jadwal jika terjadi perubahan atau hal-hal yang tak terduga. Yang keempat, disiplin diri. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan mengikuti jadwal atau rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan kemampuan untuk menghindari gangguan, mengelola waktu dengan bijak, dan mengikuti komitmen yang telah dibuat. Yang kelima, efisiensi. Bagaimana seseorang menggunakan waktu secara efisien dengan minimalkan pemborosan dan mengoptimalkan proses. Ini dapat melibatkan mengurangi atau menghindari kegiatan yang tidak penting atau tidak produktif. Yang keenam, keseimbangan. Mengelola waktu dengan bijaksana antara berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan waktu luang. Memprioritaskan waktu untuk istirahat dan pemulihan penting untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang ketujuh, refleksi dan pembelajaran. Menggunakan waktu untuk merefleksikan pengalaman, mempelajari hal-hal baru, dan mengembangkan diri. Melibatkan evaluasi terhadap penggunaan waktu sebelumnya dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan efektivitas di masa depan. Selanjutnya, perbandingan konsep time value of money dengan economic value of time. Hal utama yang membedakan konsep time value of money dengan economic value of time adalah pada konsep time value of money, dasar perhitungan pada kontrak adalah berdasarkan bunga. Sedangkan dasar perhitungan pada konsep economic value of time adalah nisbah. Konsep economic value of time dalam perhitungannya dapat menggunakan konsep revenue sharing atau profit sharing. Konsep revenue sharing atau profit sharing akan sangat berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian pada kontrak kerjasama. Konsep cost of fund dalam economic value of time menggunakan Islamic security market line dengan variabel risk free sama dengan 0. Adapun value dari pembiayaan atau investasi yang dilakukan menggunakan metodologi net present value at risk, misalkan dalam hal penentuan nisbah bagi hasil, return on capital harus diperhitungkan. Dalam hal ini, return on capital tidak sama dengan return on money. Return on capital sangat tergantung pada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor real. Sedangkan return on money sangat berkaitan dengan interest rate. Penentuan nisbah bagi hasil dilakukan di awal kerjasama dan menggunakan project return sebagai dasarnya. Apabila ternyata aktual return dari investasi yang dibiayai tidak sama dengan proyeksinya karena ada faktor yang memang tidak dapat diprediksi, maka yang akan digunakan adalah angka aktual return, bukan angka proyeksi return. Sehingga dalam hal ini,
menunjukkan bahwa Islam tidak setuju dengan konsep time value of money yang memastikan tingkat keuntungan di masa yang akan datang. Waktu akan memiliki economic value jika dan hanya jika dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga menjadi suatu kapital dari memperoleh suatu rektor. Selanjutnya, konsep uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu, nukut. Kata ini memiliki beberapa makna, antara lain al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak terdapat kata nukut, dikarenakan bangsa Arab secara umum tidak menggunakan istilah nukut dalam harga. Mereka menggunakan kata warid sebagai alat tukar yang terbuat dari emas dan ain, sebagai alat tukar yang terbuat dari perak. Sebagai alat tukar tambahan mereka menggunakan fulus atau terbuat dari tembaga untuk membeli barang-barang murah. Selain itu, Alfira 2014 berpendapat bahwa dalam teori ekonomi konvensional, fungsi utama uang antara lain adalah sebagai alat pembayaran atau tukar menukar. Uang dapat mempermudah berjalannya proses penukaran. Sebagai alat kesatuan hitung, uang dapat berguna sebagai penentuan nilai atau harga barang sejenis dan sebagai perbandingan antara harga barang satu dengan barang yang lainnya, dan sebagai alat penyimpan nilai atau penimbuhan kekayaan. Uang dapat dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan. Selanjutnya, konsep dasar nilai waktu uang atau time value of money. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep ini secara tidak langsung mempresentasikan preferensi pelaku ekonomi dalam memegang uang. Berdasarkan konsep ini, seorang pelaku ekonomi sudah diasumsikan akan lebih cenderung memegang uang saat ini daripada di masa yang akan datang, karena manusia hanya digerakkan oleh dirinya sendiri. Dalam konsep ini, bunga dijustifikasikan atas modal yang dipinjamkan. Konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjam bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga, sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. Menurut Savitri 2015, economic value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dan economic value of time dapat diartikan memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. Dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis time value of money adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis economic value of time adalah nisbah. Sekianlah presentasi dari saya. Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.